Sekarang saya sudah berada di Masjid Agung Tegalsari. Masa reses DPR dimulai sejak 16 Juli sampai 17 Agustus. Saya akan mengunjungi salah satu home industri yang dirintis oleh pemuda asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Siti Umi Nafiah. Sekarang saya sudah berada di Masjid Agung Tegalsari, tepatnya di Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Ponorogo. Masjid ini merupakan salah satu peninggalan Kiai Ageng Muhammad Besari, tokoh ulama yang menyebarkan agama Islam di Ponorogo. Kita akan menjelajahi kemegahan dan arsitektur masjid ini. Nah, untuk tahu lebih jelasnya, ikuti perjalanan kami. Masjid Tegalsari adalah salah satu masjid kebanggaan masyarakat Ponorogo. Masjid ini terletak di Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Dahulu, di kompleks masjid ini pernah didirikan pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Gerbang Tinatar, atau lebih dikenal Pondok Pesantren Tegalsari. Pondok pesantren ini memiliki banyak santri dari berbagai daerah. Masjid ini ternyata merupakan saksi bisu beberapa tokoh Nusantara menimba ilmu. Beberapa tokoh tersebut antara lain Raja Surakarta Sunan Pakubuwono II, Pujangga Keraton Raden Ngabehi Ronggowarsito, hingga tokoh pergerakan Haji Umar Said Cokroaminoto. Dahulu kala, Masjid Tegalsari merupakan pusat penyiaran agama Islam terbesar di wilayah Ponorogo. Masjid Tegalsari dibangun sekitar abad ke-18 atau tahun 1742 oleh Kiai Ageng Muhammad Besari. Pada tahun 1660, Kiai Khotib Anom, Kiai Ageng Muhammad Besari, dan Anom Nur Sidik, mereka bertiga adalah putra Ki Anom Besari Kuncen Madiun, yang pada saat itu beliau izin orang tuanya untuk menimba ilmu di Ponorogo bagian selatan, tepatnya di Pondok Pesantren Masjid Stono. Mereka saat itu berumur 25 tahun. Ternyata sekitar tahun 1664 ya, itu akhirnya sudah sekitar ya kemungkinan sudah sekitar 4 tahun 7 tahun beliau mencari ilmu di Stono ya, itu dia itu terus sekarang kamu sudah bisa mengembangkan itu ilmu agama Islam yang sudah lama kamu mencari ilmu di sini, sudah waktunya itu akhirnya saya beri tanah yang ada di sebelah timur itu sungai ini ya. Setelah dia mendirikan teman-teman pengelangan itu banyak santri yang datang situ, bahkan itu tidak hanya 1, 2, 3, bahkan itu sampai ratusan, bahkan sampai ribuan juga di situ. Akhirnya yaitu banyak santri yang datang di situ. Nah, akhirnya mendirikan itu pondok mendirikan masjid di situ sekitar tahun 1664 kalau nggak salah ya. Setelah itu masjid yang pertama loh, ini yang masjid yang pertama yang ada kecil itu ukuran ya kecil saja di situ. Dan juga pengembangan itu tahun 2016. Nah, kemudian itu karena kecil itu dibawa ke diberikan kepada putranya yang ada di Jobar namanya Muhammad Iska ya. Itu ini sampai sekarang itu masjidnya seperti itu ya, dari di itu ya Jobar ya. Ya itu masjid asli yang pertama Masjid Tegalsari ya itu ya, itu dibawa oleh putranya yaitu Muhammad Iska. Nah, itu mendirikan masjid yang ini ada yang juga tahun 1728 itu ada yang versi seperti ini sampai sekarang ya. Jadi ada 2 versi ya. Itu ada yang mengatakan itu tahun 1669, ada juga yang mengatakan itu 1728 ya. Ketika didirikan sekitar abad ke-18, bangunan masjid ini ukurannya masih tidak seluas seperti saat ini. Namun, akhirnya bangunan masjid diperluas oleh cucu dari Kiai Ageng Besari, yaitu Kiai Kasan Besari. Tujuannya adalah agar dapat menampung jamaah lebih banyak. Kiai Kasan Besari sangat terkenal sehingga banyak dari masyarakat Ponorogo yang akhirnya memeluk agama Islam.
Di depan gapura terdapat pagar berbentuk jumbung yang menjorok keluar. Pagar ini sebagai wujud perlindungan terhadap umat Islam sewaktu beribadah dari serangan kaum kafir. Memasuki area lebih dalam, kita akan melihat sebuah batu pijakan yang terletak di depan masjid. Sebuah batu yang disebut Bancik. Bancik ini termasuk peninggalan sejarah dari kerajaan Majapahit. Posisi bancik yang terbalik memiliki filosofi yang menggambarkan dahulu masyarakat yang menganut ajaran Hindu dan di bawah kekuasaan Majapahit telah dialihkan di bawah kendali Islam seiring dibangunnya Masjid Tegal Sari ini. Konon katanya, bancik dibuat pendek karena sebagai simbol bahwa saat melakukan ibadah kita harus bersikap tawadhu. Itu batu yang ada di bancik itu ya. Depan itu katanya itu kalau dulu ceritanya itu adalah itu dibawa oleh seorang bu atau ya, penjaga itu ya, itu dibawa hanya dipakai di atas kepala itu diletakkan di situ karena kemarin setelah dia berhenti di sini akan lagi tidak bisa, kan itu akhirnya dipecah dari dua itu kemudian keistimewaannya di situ gaya Imam Besari pada waktu lalu berdoa di atas itu. Di kawasan halaman masjid terdapat menara yang memiliki tinggi 27 meter. Desain menara ini menggabungkan tradisi Wali Songo dengan kerajaan Brawijaya yang kaya akan nilai sejarah. Melihat atap Masjid Tegal Sari memiliki bentuk tumpang tiga. Tumpang tiga tersebut bermakna iman, Islam, dan ihsan. Juga dapat diartikan sebagai 3 amalan yang harus ditempuh oleh umat Islam, yaitu syariat, hakikat, dan makrifat. Ketika memasuki serambi masjid, terlihat 12 tiang penyangga yang berjajar, 6 tiang ke kiri, dan 6 tiang ke kanan. Tiang ini menggambarkan rukun iman yang berjumlah 6. Memasuki masjid bagian dalam, terdapat mihrab sebagai tempat mimbar berkhutbah. Mihrab ini memiliki ukiran daun dan bertuliskan angka 1700. Ukiran daun melambangkan kesuburan, ketentraman, dan kejayaan umat Islam dalam melaksanakan ibadah dan ketika menjalankan kehidupan. Sedangkan angka 1700 mencerminkan tahun dibuatnya mihrab tersebut. Di dalam masjid juga terdapat 2 buah lampu berbentuk lonceng. Ibarat lonceng yang menghasilkan bunyi apabila dipukul. Hal ini sebagai tanda bahwa urusan manusia dengan Tuhan adalah urusan yang paling utama untuk dilakukan. Cahaya lampu yang berpijar diibaratkan sebagai cahaya Tuhan yang dapat menyinari dunia. Masjid Tegal Sari memiliki tiang yang berjumlah 36. Angka 3 dan 6 apabila ditambahkan akan menjadi angka 9 yang menggambarkan 9 wali songo, tokoh dakwah atau penyebar agama Islam di Jawa. Selain itu, konon katanya mata air yang berada di Masjid Tegal Sari ini dapat dijadikan sebagai obat. Namun, mata air ini hanya sebagai perantara. Hakikatnya, penyembuh berasal dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain arsitektur masjid yang kaya akan makna, kami juga disuguhkan dengan bangunan dari makam Kiai Ageng Muhammad Besari. Lokasinya berada di sebelah barat Masjid Tegal Sari. Arsitektur gapura yang unik menyambut kedatangan. Desain gapura merupakan perpaduan antara budaya Islam dan Jawa. Gapura ini baru dibangun sekitar 5 tahun yang lalu. Bertuliskan Makam Agung Kiai Ageng Muhammad Besari yang ditulis menggunakan aksara Jawa dan Indonesia. Hal ini juga dijadikan spot foto bagi para peziarah yang datang. Memasuki area makam, hawa sejuk menyapa peziarah. Pusaran makam Kiai Ageng Muhammad Besari disandingkan dengan makam sang istri tercinta. Di lokasi yang sama juga terdapat makam sang anak beserta cucu dari Kiai Ageng Muhammad Besari.
Kiai Ageng Muhammad Besari adalah keturunan dari pendiri Kerajaan Majapahit, Raden Wijaya. Sedangkan dari garis keturunan ibu, Nyai Anom Besari, nasabnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui garis Sayyidati Fatimah Az-Zahra. Berkat persilangan tersebut, lahirlah Kiai Ageng Muhammad Besari, sosok maha guru dengan nuansa Islam dan nasionalisme yang kental. Makam dan Masjid Kiai Ageng Muhammad Besari dijadikan sebagai salah satu wisata religi yang ada di Kabupaten Ponorogo. Makam ini selalu ramai dikunjungi berziarah dari berbagai daerah untuk melakukan doa bersama. Begitulah kemegahan Masjid Tegal Sari. Selain itu, di depan Masjid Tegal Sari terdapat kediaman dari Kiai Ageng Muhammad Besari semasa hidupnya. Kediaman ini masih berdiri kokoh dan masih terjaga keasliannya. Filosofi bangunan dan arsitektur masjid ternyata berkaitan dengan kehidupan manusia, mulai dari saling menghargai, hidup rendah hati, dan mengingatkan kita agar senantiasa berdakwah. Sekian perjalanan kami di Ekspedisi Islam kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.